Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sekarang coba lihat kanan kirinya, apakah hadir semua? 1, 2, 3, 4. Lengkap semua ya. Jumlah total murid adalah 20. Baik. Nah, Bapak mau tanya dulu, apakah ada yang ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Yaitu kita membahas tentang beberapa macam air yang digunakan untuk bersuci. Coba sebutkan. Wendy? Iya, betul. Nah, semua jenis air tersebut itu bisa mensucikan, atau air suci mensucikan. Dalam artian itu disebut air mutlak. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang air untuk bersuci, maka pada hari ini kita akan belajar tentang bersuci, atau kita namakan wudhu, bersuci untuk melakukan sholat atau memegang mushaf dan lainnya, sesuatu yang diharuskan untuk berwudhu. Hari ini kita akan membahas tentang rukun wudhu, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan agar wudhunya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Nah, fardu atau rukunnya wudhu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Atsani ghuslul wajhi, yang kedua itu membasuh wajah. Atsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Betul. Ar-rabi'u mas'hu syai'in minar ra'si. Nah, yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kaki dari bawah, nah batasnya sampai kedua mata kaki. Asadisu at-tartibu. Rukun yang keenam itu adalah tartib, atau dilakukannya secara berurutan. Nah, untuk wudhu sendiri secara bahasa berarti membasuh sebagian anggota tubuh. Nah, diambil dari kata wadho'ah, yaitu kebaikan dan keindahan. Nah, secara istilah atau syar'i, wudhu adalah ismun li ghusli a'dha'i makhsusatin biniyatin makhsusatin, membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Kita bahas yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Nah, niat secara bahasa adalah al-qasdu, atau keinginan atau tujuan. Nah, niat adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Terus tempatnya niat itu ada di dalam hati. Nah, kecuali kita melakukan ibadah puasa, itu sebelum melakukan amalan atau ibadahnya tersebut. Nah, niat wudhu itu ada bermacam-macam. Kita bisa memilih salah satunya. Yang pertama adalah mengangkat hadas kecil. Jadi kita atau saya niat menghilangkan hadas kecil. Pilihan lain, saya niat bersuci untuk melakukan sholat. Dan satu lagi, bersuci untuk menjalankan
wajib wudhu. Kita pilih salah satunya atau sesuai artian wudhu. Saya ingin wudhu menghilangkan hadas kecil. Yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah dari ujung rambut sampai dagu. Nah, kalau secara lebar itu dari ujung telinga sampai telinga satunya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga batas siku. Aliyad secara bahasa berarti dari ujung jari sampai pundak. Nah, secara syar'i, aliyad atau tangan adalah dari ujung jari hingga di atas kedua siku. Ar-rabi'u, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah, fardu wudhu yang keempat adalah sampainya atau basah walaupun tanpa adanya perbuatan dari pelaku, baik diusap atau dibasuh atau selain keduanya hingga terkena sebagian dari kulit kepala atau rambutnya dengan syarat rambut itu tidak keluar dari batas kepala. Yang kelima adalah membasuh dua kaki hingga mata kaki. Nah, dari bawah dibasuh sampai atasnya mata kaki, sama seperti siku, antara 3 atau 5 cm di atasnya. Nah, yang keenam adalah tartib, berurutan. Fardu wudhu yang keenam adalah tertib, yaitu mengerjakan satu rukun sampai 5 rukun secara berurutan atau sesuai urutan. Jika tidak sesuai urutan, maka wudhunya tidak sah. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu niat dalam wudhu? Jong, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, niat adalah keinginan dalam hati untuk berwudu karena Allah. Bagus, Masya Allah. Nah, niat itu tepatnya ada di dalam hati. Sekarang sebutkan rukun wudu secara berurutan dari 1 sampai 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh dua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga batas mata kaki, yang keenam tartib secara berurutan. Sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 sesuai dengan urutan bangkunya. Ayo silakan berkumpul. Sudah semuanya berkumpul? Sudah, baik. Ini Bapak kasih lembaran kertas 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ada soal, ada 2. Yang pertama tugasnya yaitu menuliskan rukun wudhu sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini, antara dari 1 sampai 6. Yang kedua, nanti salah satu dari kelompok perwakilan akan mempraktekkan wudhu dari niat sampai betul, sampai membasuh dua kaki. Apakah semuanya siap? Sudah selesai? Sudah, baik. Dari kelompok 1 silahkan maju, bawa kertasnya. Oke. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masya Allah, semuanya sudah bisa mempraktekkan wudhu secara benar sesuai urutannya. Dari pelajaran ini kita belajar bahwa wudhu tidak sah tanpa 6 rukun yang dilakukan secara tertib. Dan ingat, wudhu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan hati dan jiwa kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tugas minggu depan, buatlah tulisan tentang adab-adab berwudhu, seperti
basmalah, tidak boros air, dan lainnya. Nanti masing-masing kelompok menulis di buku tulis, nanti minggu depan dikumpulkan. Paham semuanya? Paham. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Maka kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.